masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Pelabuhan Perikanan Tobole Kabupaten Halmahera Utara menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Indonesia Asri atau Bersih, Sehat, dan Lestari sebagai wujud kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan serta keberlanjutan ekosistem pesisir. Dukung program pemerintah Indonesia Asri, personil Pol Airut Marni Tobelo melaksanakan pembersihan di lingkungan seputaran Pelabuhan Perikanan Tobelo. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam kegiatan tersebut, personel Pol Airut Polda Maluku Utara melaksanakan aksi pembersihan di area Pelabuhan Perikanan Tobelo, baik di darat maupun di sekitar dermaga. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan. Selain itu, kegiatan juga merupakan bagian dari upaya nyata Pol Airut Polda Maluku Utara dalam mendukung Gerakan Indonesia Asri, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir dari ancaman pencemaran. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, respon cepat Polres Probolinggo tangani banjir di Kecamatan Dringu, Probolinggo, Jawa Timur. Berikut laporan Bribda Rifki, personil Humas Polres Probolinggo. Halo Sobat Humas, saya Bribda Rifki, Bas Humas Polres Probolinggo. Curah hujan tinggi di wilayah hulu Kabupaten Probolinggo mengakibatkan Sungai Kedung Ngaleng meluap dan menyebabkan banjir di sejumlah pemukiman warga Kecamatan Dringu. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Polres Probolinggo bersama Polsek Dringu dan instansi terkait bergerak cepat turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan, pengamanan, serta pembantuan warga terdampak. Berikut liputan selengkapnya. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Probolinggo mengakibatkan Sungai Kedung Galeng mengalami peningkatan debit air secara signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan sungai tidak mampu menampung volume air hingga meluap ke permukiman warga di bantaran sungai. Adapun wilayah terdampak di Desa Kedung Dalem meliputi Dusun Satrian, Dusun Siwalan, dan Dusun Karangdalam. Sementara di Desa Dringu, banjir merendam Dusun Gandekan, Dusun Ngemplak, serta Dusun Kerajaan Bandaran. Mendapatkan laporan kejadian tersebut, Polres Probolinggo bersama Polsek Dringu serta instansi terkait bergerak cepat turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan, pengamanan, dan membantu warga yang terdampak banjir. Kapolres Probolinggo, AKBP Wahyudin Latif melalui Kapolsek Dringu, Ibtu Ansori menegaskan bahwa pihak kepolisian langsung mengambil langkah cepat dalam penanganan banjir di wilayah Kecamatan Dringu. Polsek Dringu memastikan keselamatan warga, melakukan pemantauan situasi, serta membantu masyarakat yang terdampak banjir. Hingga saat ini, kondisi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Seiring dengan air yang mulai berangsur surut, Polsek Dringu, Polres Probolinggo mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian dalam kebencanaan dan potensi gangguan Kamtibmas. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Barat terus mengintensifkan penanganan pasca bencana longsor yang menimpa Kampung Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Hingga Selasa, Pos DVI Polda Jawa Barat telah menerima sebanyak 99 kantong jenazah. Dari jumlah tersebut, 80 jenazah berhasil diidentifikasi dan telah diserah terimakan kepada para pelapor di pos antemortem. Sementara itu, 15 jenazah lainnya masih menunggu proses identifikasi di Rumah Sakit Sartika Asih. Selain itu, tim forensik menemukan satu kantong jenazah berisi tulang yang diperkirakan lebih dari 1 tahun dan bukan korban longsor. Jumlah laporan orang hilang tercatat sebanyak 104 orang. Pada hari ini rekan sekalian, kita berada di pos DVI yang berada di Rumah Sakit Sartika Asih, dikarenakan kita
setelah 14 hari kita berada di puskesmas Kecamatan Cisarua, kita bergeser ke di sini ya, Rumah Sakit Terkasih. Rekan-rekan sekalian, terakhir kita update di puskesmas di Kecamatan Cisarua, kita telah mengupdate kurang lebih 90 kantong jenazah yang sudah kita terima, ya 94 kantong jenazah yang sudah kita terima. Dan kemudian kita berada di sini dan kita telah menerima penambahan ya 5 kantong jenazah lagi ya. Sehingga total yang kami terima di pos DVA ya Rumah Sakit Sartikasi ini menjadi 99 kantong jenazah. Dan alhamdulillah dari 99 kantong jenazah ini kita juga telah update di waktu di pos di sana itu ada kurang lebih 67 ya. Alhamdulillah sekarang menjadi 80 jenazah yang sudah kita identifikasi. Dan dari 80 ini kita telah memberikan keterangan ya, surat secara normatif ya kepada mereka dengan identitas antemortem dan postmortem yang sudah kita lakukan. Dan mereka sudah menerima dan alhamdulillah sudah dikuburkan jenazahnya. Untuk kondisi jenazah sejauh ini yang belum teridentifikasi berada di kita itu sudah kita lihatkan pada teman-teman tadi ya. Jadi satu kontainer yang berisi untuk seperti freezer ya untuk jenazah, dan kondisinya sampai saat ini masih bisa kita kenali ya dengan postmortem kita. Ya, tetapi tentu ada batas waktunya ya, batas waktunya ini kurang lebih 30 hari ya dari pasca dimasukkannya ke freezer itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari masa 30 hari ini kan tentu saja ada DNA yang sudah kita dapatkan. Itu menjadi salah satu catatan kita untuk menambah daripada identitas yang kita dapatkan dari DVA ini. Jadi manakala nanti masyarakat yang sudah di atas 30 hari ini kita makamkan massal ya, ketika terkonfirmasi bahwa ini ternyata saudara saya, nanti bisa saja langsung dari lisan itu diberikan nama sesuai dengan identitas mereka. Polri terus berupaya maksimal dalam proses identifikasi korban agar seluruh keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dapat segera memperoleh kepastian. Polda Jawa Barat bersama seluruh unsur terkait terus bersinergi, memastikan penanganan bencana dilakukan secara profesional, teliti dan humanis, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terdampak bencana. Dari Tim Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi di Kabupaten Bandung. Dalam pengungkapan ini, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, diduga menjalankan bisnis ilegal pemindahan isi tabung LPG 3 kg ke tabung ukuran lain selama 1 tahun. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polda Jawa Barat mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi di wilayah Kabupaten Bandung. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers Selasa 10 Februari 2026. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni AS dan AJ, yang diduga telah menjalankan bisnis ilegal penyuntikan LPG selama kurang lebih 1 tahun. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik di Treskrimsus Polda Jawa Barat. Hingga akhirnya polisi menemukan sebuah gudang di Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Gudang tersebut diduga dijadikan tempat pemindahan isi tabung LPG 3 kg ke tabung ukuran lainnya. Setelah kami melakukan penangkapan terhadap tersangka AJ, akhirnya kami mengetahui bahwa pemilik dari gudang ini atau rumah ini adalah tersangka AS. Ya. AS. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabid Humas. Perlu kami sampaikan bahwa tersangka AS ini bukan merupakan pemilik pangkalan, jadi gudang ini dimiliki oleh tersangka AS
yang dulunya merupakan pemilik pangkalan. Dan perlu kami sampaikan bahwa praktek penyuntikan ini berdasarkan pengakuan tersangka AS sudah dilaksanakan selama 1 tahun dari tahun 2025 yang lalu. Dari hasil penyidikan, tersangka AS diduga menerima keuntungan sekitar 1,6 miliar rupiah selama 1 tahun menjalankan praktik ilegal tersebut. Baru 1 tahun, tapi dilihat dari rekam jejaknya tadi Pak Jekrimsus tadi sejak 2008. Ya, kemungkinan kalau diakumulasi salah, ya mungkin tahun 2010. Sekarang sudah berjalan kurang lebih 15 tahun gitu. Kali sekian, jadi keuntungan yang bersangkutan itu sudah cukup banyak sekali. Ya. Hingga saat ini, Polda Jawa Barat masih mendalami jalur distribusi LPG hasil penyuntikan. Masyarakat diimbau agar tidak menyalahgunakan LPG bersubsidi, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya praktik ilegal serupa. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.